Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Abdi Nur Alam, saya sendiri Dedi Rahman, Galuh Rukmana Nilamsari, dan Muhammad Ridho. Di sini kami akan membahas tentang haramnya membeli barang syubhat. Adapun pokok materi yang kami bahas yaitu yang pertama, pengertian syubhat, hadis tentang syubhat, jenis-jenis syubhat, hukum barang syubhat, manfaat meninggalkan barang syubhat, dan faktor yang menyebabkan hukum jual beli menjadi haram. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian syubhat. Ditinjau dari segi bahasa, syubhat memiliki makna samar-samar atau menaruh keraguan-raguan. Sebagai istilah dalam ajaran Islam, syubhat adalah urusan yang sama hukumnya di antara halal atau haram. Jika halal sudah jelas tentang hal-hal yang diperbolehkan dan haram untuk urusan yang dilarang, maka syubhat berada di antara dua hukum ini. Ada yang menyebutnya halal dan ada pula yang menganggapnya haram, sehingga menyebabkan keraguan. Jika tetap dikerjakan, perkara yang bersifat syubhat akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan dalam hati seseorang. Selanjutnya hadis tentang syubhat. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata tentang sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang menghindari syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Hadis di atas menjelaskan tentang pentingnya memahami definisi syubhat agar tidak terjerumus dalam keburukan, sebab hati manusia sejatinya mudah tergoda, maka perkara-perkara yang disertai keraguan sebaiknya dijauhi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis syubhat. Dalam Islam, perkara syubhat ini terbagi menjadi 3 jenis. Menurut ulama mazhab Syafi'i, Muhammad bin Ibrahim ibnu Mudjir an-Naisaburi, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal. Misalnya buah hasil curian termasuk makanan haram. Lalu buah ini tercampur dengan sekeranjang buah halal lainnya. Dalam hal ini, makanan haram yang bercampur dengan makanan halal serta tidak bisa dibedakan buah mana yang hasil curian atau haram dan buah yang halal, maka ia tergolong perkara syubhat. Kedua, perkara halal lalu muncul keraguan. Misalnya seseorang sudah berwudu untuk sholat, lalu ia ragu apakah sudah batal atau belum. Dalam kasus ini, perkara syubhatnya tidak berpengaruh apa-apa karena keraguan itu muncul atas hal yang pasti atau sudah berwudu. Karenanya ia dapat tetap sholat dan ibadahnya tergolong sah. Dan yang ketiga, perkara yang belum jelas status halal atau haramnya. Misalnya ketika seseorang bepergian ke negara atau wilayah non-muslim, kemudian ia makan di restoran atau warung makan milik penduduk asli sana. Jika ia tidak bertanya, maka ia tidak tahu status makanan tersebut. Jika makanan itu daging, belum tentu hewan tersebut disembelih sesuai syariat Islam, atau bisa jadi juga daging yang haram. Hukum barang syubhat. Yang pertama, jika itu barang yang remeh atau tidak bernilai, yaitu barang yang sekiranya tidak dicari pemiliknya, maka barang tersebut menjadi halal dimanfaatkan. Jika kita sudah mengumumkan di tempat ditemukannya barang tersebut antara sekali sampai 3 kali, artinya jika sudah diumumkan di saat keramaian kemudian tidak ada yang mengambilnya, maka barang itu bisa dimanfaatkan. Yang kedua, jika barang itu berharga, yaitu barang yang sekiranya menurut kebanyakan orang pemiliknya pasti mencarinya, maka barang tersebut baru boleh dimanfaatkan dan halal hukumnya jika sudah diumumkan selama 1 tahun dengan cara berikut. Setiap hari di minggu pertama, setiap minggu sekali di bulan pertama, setiap bulan hingga genap 1 tahun. Manfaat meninggalkan perkara syubhat. Yang pertama, meninggalkan sesuatu yang syubhat dan komit terhadap yang halal dalam masalah apapun
dapat mengarahkan seorang muslim pada sikap wara yang sangat potensial untuk menangkal bisikan setan, serta dapat mendatangkan kebaikan yang sangat besar di dunia maupun di akhirat. Dengan menjaga diri dan perkara-perkara syubhat, maka akan terjaga agamanya maupun kehormatannya. Yang kedua, orang yang meninggalkan syubhat pasti akan terpelihara kehormatan dan agamanya, karena logikanya tidak mungkin seseorang mampu meninggalkan berbagai perkara syubhat sementara ia sendiri masih bergelimang dengan hal-hal yang haram. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya manfaat meninggalkan perkara syubhat. Orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang syubhat dikhawatirkan suatu akan terjerumus pada hal-hal yang haram. Dalam hal ini Rasulullah mengumpamakannya dengan orang-orang yang mengembalakan kambing di dekat daerah terlarang. Sepandai-pandainya pengembala menjaga kambingnya, suatu saat pasti ada saatnya dia lengah, sementara kambingnya hanya tertarik pada makanan tanpa peduli apakah itu telah masuk daerah terlarang dan berbahaya atau tidak. Di antara jalan menjaga kebersihan adalah dengan tidak membiasakan diri pada hal-hal yang syubhat, karena bila sudah terbiasa dengan hal-hal yang syubhat apalagi yang haram, hati tidak akan memiliki kepekaan lagi terhadap hal yang haram. Ibarat seorang pemulung yang sudah terbiasa mencium aroma busuknya sampah, maka ia tidak akan merasa terganggu dengan aroma busuknya. Tidur dan makan tengah aroma busuk sampah adalah hal biasa bagi mereka. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang faktor yang menyebabkan hukum jual beli menjadi haram. Di sini ada 3 faktor yang menyebabkan hukum jual beli itu menjadi haram. Faktor yang pertama yaitu adanya kezaliman. Faktor yang kedua adanya gharar atau penipuan. Faktor yang ketiga yaitu riba. Pasti kita nggak asing kan dengan kata-kata riba ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Quran Surah An-Nisa ayat 29, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 29. Baik, langsung saja yang pertama yaitu faktor yang pertama karena adanya kezaliman. Kezaliman itu meniadakan aturan suka sama suka atau ridho sama ridho antara dua belah pihak yang bertransaksi, dan juga termasuk dengan memakan harta orang lain dengan jalan yang dilarang syariat. Ini terjadi jika salah satu pihak, baik itu penjual atau pembeli, merasa dirugikan. Contohnya seperti jika seandainya seorang penjual tidak berperilaku jujur dalam berdagang, maka di antara penjual dan pembeli akan timbul perselisihan akibat kecurangan penjual. Maka dari itu, hindarilah segala hal yang dapat mendatangkan keburukan, agar dalam melakukan jual beli ini mendapatkan berkah serta rezeki yang melimpah, sehingga dalam melakukan jual beli tersebut mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor yang kedua yaitu gharar atau penipuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dapat menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka
berhentilah kamu mengerjakan pekerjaan itu. Terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Kemudian hadis juga mengatakan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi melarang jual beli hashah atau jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu, dan juga melarang jual beli garam. Hadis riwayat Muslim. Faktor yang ketiga yaitu riba. Menurut bahasa, riba itu berarti bertambah. Secara istilah adalah bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu merupakan dosa besar yang membinasakan. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengembalian riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat yang selanjutnya yaitu Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Al-Mawardi berkata, "Tidak satu agama samawi pun yang menghalalkan riba. Allah menjelaskan syariat umat terdahulu." Terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 161, "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya." Setiap muslim hendaklah ketika melakukan transaksi jual beli atau selainnya berkewajiban terlebih dahulu untuk mempelajarinya agar supaya transaksinya sehat dan sah, serta terhindar dari transaksi syubhat apalagi haram. Dan ketika kita enggan bahkan cenderung cuek untuk mempelajarinya, itu adalah sebuah dosa dan merupakan kesalahan. Wallahu alam, semoga kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita bertransaksi secara haram. Sekian penjelasan dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.